Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tentang struktur dari tumbuhan. Tumbuhan sangat banyak manfaat bagi kita sebagai manusia. Manusia dengan tumbuhan itu terjadi simbiosis mutualisme. Manusia melepaskan karbon dioksida, tumbuhan melepaskan oksigen pada saat berfotosintesis. Jadi organ utama pada tumbuhan itu ada akar, ya, yang biasanya terdapat di dalam tanah, kemudian ada batang yang tegak berdiri, kemudian ada daun. Daun ini biasanya berwarna hijau karena ada klorofil daun. Jadi di bab ini kita akan belajar tentang struktur dari tumbuhan, mulai dari morfologi, bentuk luar tumbuhan, kemudian ada anatomi, bentuk dalam tumbuhan, kemudian ada fungsi-fungsi dari bentuk dalam, namanya adalah fisiologi. Pertama kita lihat jaringan dari tumbuhan. Jaringan adalah kumpulan dari sel-sel yang membentuk suatu fungsi. Yang pertama ada jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan yang sel-selnya itu masih muda dan sel-sel tersebut masih dalam fase pembelahan dan pertumbuhan. Jadi di dalam selnya itu tidak ada ruang antar sel. Bentuk selnya bulat, lonjong, dan poligonal. Kemudian dinding selnya yang sangat tipis sehingga membantu sel cepat untuk membelah. Coba kita lihat. Nah, ini adalah jaringan meristem. Ya, jadi sel-selnya itu terus membelah. Dinding selnya masih tipis, kemudian tidak ada ruang antar sel. Jadi selnya tersusun rapat. Jadi jaringan meristem itu terbagi tiga. Yang pertama ada meristem apikal, kemudian ada meristem lateral, dan meristem interkalar. Meristem apikal itu letaknya di ujung batang dan ujung akar, sehingga menyebabkan batang ini itu bertambah tinggi, kemudian akar itu bertambah panjang ke dalam. Selanjutnya ada meristem lateral. Meristem lateral itu letaknya di tengah-tengah untuk memperbesar batang. Ini berbeda dengan tumbuhan monokotil. Kalau monokotil nggak ada meristem lateral. Selanjutnya ada meristem interkalar. Meristem interkalar ini untuk proses pertumbuhan cabang. Itu pada batang dikotil. Pada batang monokotil tidak ada meristem interkalar karena dia tidak ada kambium. Batang monokotil kalau seandainya dia dipatahkan ataupun ujungnya patah, dia akan tumbuh lagi. Nah, kenapa tumbuh? Karena ada meristem apikal. Selanjutnya ada jaringan permanen ataupun jaringan dewasa. Arti jaringan dewasa itu selnya itu tidak memperbanyak diri lagi. Kita lihat jaringan permanen itu terbagi 5. Ada jaringan epidermis, parenkim, penyokong, pengangkut, dan jaringan gabus. Kita lihat satu persatu. Ada jaringan epidermis. Jaringan epidermis merupakan jaringan terluar yang menutupi seluruh permukaan tubuh tumbuhan. Kalau kita lihat tumbuhan itu di bagian luarnya itu namanya jaringan epidermis. Jadinya itu bentuk selnya seperti balok, terletak pada lapisan paling luar, tidak berklorofil kecuali pada daun, ya, penjaga stomata, tersusun atas sel-sel hidup. Nah, dinding sel bagian luar yang berbatasan dengan udara mengalami penebalan. Berfungsi untuk melindungi jaringan lainnya yang ada di dalam. Nah, ini dia contoh. Ini jaringan epidermis. Nah, bentuk selnya itu petak-petak. Ini terdapat pada lapisan paling luar, ya, yang berfungsi untuk melindungi jaringan di dalamnya. Selanjutnya ada jaringan parenkim. Jaringan parenkim merupakan jaringan yang terbentuk dari meristem dasar dan memiliki bentuk serta fungsi yang bervariasi. Nah, jadi ciri-cirinya yaitu susunan selnya tidak rapat, ya, sehingga bisa masuk nanti udara, bisa masuk lewat jaringan parenkim. Kemudian tersusun atas sel-sel hidup, mampu bersifat meristematik. Arti meristematik, selnya masih muda, masih bisa membelah diri lagi. Memiliki banyak vakuola. Nah, vakuola ini pada sel itu berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Ukuran selnya besar. Karena ada vakuola, makanya ukuran selnya besar. Terdapat banyak rongga antar sel. Nah, ini untuk mempermudah masuknya udara. Jadi fungsinya itu menyimpan cadangan makanan, ya, karena ada vakuola tadi, dan sebagai tempat fotosintesis. Nah, ini kalau ada kloroplas. Kita lihat. Ini adalah jaringan parenkim. Ini ada sel-selnya.
Jadi susunan selnya itu tidak rapat, masih ada ruang antar sel, kemudian sel-sel ini masih hidup, masih bisa membelah diri. Jadi di dalam selnya itu memiliki banyak vakuola, kemudian ukuran selnya besar-besar, karena vakuolanya ada, jadi memiliki rongga antar sel. Nah, jadi letaknya ada di akar, ada di batang, ada di daun, dan ada di bunga. Selanjutnya ada jaringan penyokong atau jaringan penunjang. Jadi jaring penyokong merupakan jaringan yang memiliki dinding yang tebal untuk menunjang tubuh tumbuhan agar dapat berdiri dengan kokoh. Jadi kenapa tumbuhan bisa berdiri dengan kokoh? Karena memiliki jaringan penunjang. Jadi jaringan penunjang ini terbagi dua, ada yang jaringan kolenkim, ada yang sklerenkim. Kita lihat jaringan kolenkim. Jaringan kolenkim merupakan jaringan penguat pada organ tumbuhan yang masih aktif dalam pertumbuhan. Ciri-ciri dari jaringan kolenkim tersusun atas sel-sel hidup. Jadi sel-selnya itu masih aktif membelah. Kemudian terdapat pada batang, daun, bunga, dan buah tumbuhan yang masih muda dan belum berkayu. Kalau misalnya kita lihat tumbuhan, ada yang berwarna coklat dan ada yang berwarna hijau, terutama di ujung-ujung. Atau tumbuhan seperti misalnya bayam, ya, kangkung, itu batangnya itu berwarna hijau. Nah, itu berarti tersusun dari jaringan kolenkim. Dinding selnya itu masih lunak, lentur. Tuh, kalau misalnya kita patahkan batang kangkung misalnya, itu masih sanggup kita patahkan, ya, masih keluar airnya. Itu adalah jaringan parenkim. Dinding selnya itu mengalami penebalan yang tidak teratur. Sebagian besar dinding sel tersusun dari senyawa selulosa. Selulosa itu adalah penyusun dari dinding sel. Kita lihat, ini dia jaringan kolenkim. Nah, jadi sel-selnya itu masih aktif ini membelah, kemudian masih lunak, ya, penebalan dinding sel tidak merata. Nah, sehingga pada saat ditiup angin, dia tidak mudah patah, masih lentur. Terutama itu letaknya itu di bagian ujung-ujung. Selanjutnya ada jaringan sklerenkim, merupakan jaringan penguat pada organ tumbuhan yang sudah tidak mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Jaringan sklerenkim ini tidak lagi dia tumbuh, tidak lagi dia membelah diri, sel-selnya itu sudah mati, mengandung senyawa lignin, jadi dinding selnya pun sudah tebal. Kita lihat videonya. Nah, ini dia sel-sel sklerenkim. Struktur selnya itu dindingnya sudah tebal, kemudian sudah kuat. Selnya pun sudah tidak lagi membelah. Contohnya ada biji, ada kulit, ada serabut, ya, ada kulit-kulit dari biji, kemudian ada serabut kelapa. Selanjutnya ada jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut merupakan jaringan yang bertugas untuk mengangkut zat-zat yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Jadi jaringan pengangkut ini ada dua, ada xilem, ada phloem. Kalau xilem itu mengangkut air dan negara mineral dari dalam tanah menuju ke daun. Itu susunannya itu ada pembuluh xilem, parenkim xilem, dan sklerenkim kayu. Nah, arti parenkim kayu dan sklerenkim kayu ini adalah serabut xilem juga. Kemudian ada jaringan phloem. Phloem fungsinya untuk mengangkut hasil fotosintesis dan diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Jadi tersusun dari sel parenkim kayu dan sklerenkim kayu, kemudian ada sel pengiring di sampingnya. Coba kita lihat. Ini adalah xilem, ya, susunan dari xilem. Kemudian ini ada akar, ya. Jadi xilem itu mengangkut air dan garam mineral dari akar menuju ke daun. Coba kita lihat. Dari akar menuju ke daun. Kemudian ada phloem. Phloem itu mengangkut hasil fotosintesis yang dibawa ke seluruh tubuh tumbuhan. Xilem dan phloem membentuk suatu ikatan pembuluh angkut, yaitu ikatan pembuluh kolateral. Xilem dan phloem letaknya bersebelahan dalam suatu jari-jari. Nah, berdasarkan keberadaan kambium. Jadi xilem dan phloem itu dipisah dia oleh kambium, tetapi ini hanya terjadi pada batang yang dikotil. Pada batang monokotil,
karena tidak ada kambium, jadi nggak dipisah. Ikatan pembunuh kolateral terbagi atas dua. Ada kolateral terbuka. Yang dikatakan dengan kolateral terbuka yaitu antara silum dan floem terdapat kambium. Kalau namanya kolateral tertutup, itu antara silum dan floem tidak terdapat kambium. Nah, kemudian ada ikatan pembuluh bikolateral. Arti bikolateral itu ada dua kolateral. Silum diapit floem terletak pada radius yang sama. Pada batang dikotil namanya adalah kolateral terbuka. Arti kolateral terbuka antara floem dan silum dipisah oleh kambium. Nah, ini kambium, ini floem, ini silum. Jadi dipisah. Kalau kolateral tertutup antara silum dan floem itu tidak ada pemisah. Ya, ini pada batang monokotil. Jadi pada batang dikotil namanya kolateral terbuka, pada batang monokotil namanya kolateral tertutup. Kemudian ada bikolateral. Bikolateral artinya silum diapit oleh floem dan terdapat pada radius yang sama. Selanjutnya ada jaringan gabus. Jaringan gabus merupakan jaringan yang bertugas melindungi jaringan lain agar tidak kehilangan banyak air. Jadi jaringan gabus ini untuk menekan biar air itu tidak cepat hilang dari dalam tubuh tumbuhan. Terbentuk dari kambium gabus atau velogen. Ya, pembentukan jaringan ke arah dalam berupa sel hidup atau disebut velodendron. Sedangkan pembentukan jaringan keluar ke arah luar itu berupa sel mati atau disebut velum. Jadi jaringan gabus kalau misalnya dia membelah diri ke arah dalam akan membentuk velogen atau kambium gabus. Tapi kalau dia membelah diri ke bagian luar, itu akan membentuk velum. Itu berupa sel mati. Nah, ini dia. Kan banyak kita lihat pada tumbuhan kulit luarnya itu bisa kita kopek. Itu pembelahan dari jaringan gabus yang sudah mati. Jadi sel-selnya sudah mati. Makanya ada yang terkupas, bisa kita kopek. Nah, ini dia nih. Ini pada bagian luar.